Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Metamorfosis, kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Helaan nafas yang mengiringi seringnya menyeramkan dari makhluk hitam berbulu itu kini laksana sebuah kata-kata hipnotis, yang dengan seketika itu juga seperti membekukan jalan pikiran saya yang tengah mencari sebuah jalan keluar untuk membebaskan pergelangan tangan ini dari genggaman makhluk tersebut. Ya Tuhan, apa yang harus gue lakukan? Gumamku di antara ketidakberdayaan ini. Hingga akhirnya di antara kebuntuan saya untuk melakukan tindakan yang sekiranya dapat membebaskanku dari situasi yang menyeramkan ini, pikiranku pun seperti diberikan sebuah kemudahan oleh Tuhan untuk dapat mengingat kembali beberapa surat kecil di dalam Al-Quran yang kemungkinan dapat membebaskanku dari situasi yang menyeramkan ini. Dan kini seiring dengan telah selesainya saya melantunkan rangkaian dari ayat suci tersebut, saya merasakan genggaman dingin dari tangan makhluk tersebut perlahan mulai menghilang dan hanya meninggalkan rasa perih di pergelangan tanganku ini. Mendapati hal tersebut dan tanpa berkeinginan untuk menyia-nyiakan kesempatan yang ada, saya pun segera menarik tangan untuk keluar dari lubang yang berada pada balok kayu tersebut. Lari, mungkin itu adalah ide yang muncul untuk pertama kalinya di saat kini saya merasakan kebebasan ini. Dan kini, seiring dengan pergerakan yang kembali terjadi pada rimbunan semak belukar, saya pun memutuskan untuk segera berlari menuju ke arah jalan raya guna menjauhi rimbunan semak belukar. Tapi baru saja beberapa langkah berlari, kini saya merasakan rasa berat pada ransel yang berada di punggungku ini. Mendapati hal tersebut sampai terlintas di pikiranku untuk berhenti sejenak dan memeriksa isi dari ransel yang berada di punggung saya ini. Tapi begitu kini saya mengingat kembali atas kejadian yang baru saja saya alami, rasanya bukanlah sebuah hal yang bijak jika saya menghentikan langkah kaki sekarang ini. Loh, kok jadi tambah berat ya? Gumamku begitu menyadari ransel yang tengah saya bawa ini seperti bertambah bobotnya 10 kali lipat dari yang pertama kali saya rasakan. Tapi kini belum sempat saya mendapatkan jawaban atas kemungkinan yang menyebabkan bobot ransel yang terasa semakin berat. Sebuah hembusan nafas yang begitu berat kini saya rasakan terdengar di telinga saya ini. Tetap lari, ini pasti hanya perasaan gua saja. Gumamku mencoba menepis kekhawatiran akan adanya keberadaan sesuatu yang tengah berada di belakang tubuhku. Tapi sepertinya kini gumaman saya tersebut seperti memancing dari keberadaan sesuatu yang menjadi penyebab dari beratnya ransel yang berada di punggung ini. Mampus gua, mampus. Ujarku dengan suara bergetar begitu kini saya mendapati dua buah tangan berbulu nampak beranjak turun dari bahu. Hingga akhirnya kedua tangan tersebut nampak saling menggenggam erat tepat di dada. Dan kini belum sempat keterkejutanku atas kehadiran kedua tangan berbulu itu menghilang, adrenalinku kembali dikejutkan dengan keberadaan benda cair berbau tidak sedap yang membasahi bahuku. Mendapati hal tersebut, saya pun segera melayangkan pandangan ini ke arah bahu. Dan alangkah terkejutnya kini, begitu mendapati kepala dari makhluk hitam tersebut kini tengah berada di bahuku dengan posisi wajah yang berada tepat menghadap ke arah wajahku. Dan sepertinya makhluk hitam inilah yang menjadi penyebab dari kehadiran benda cair berbau tidak sedap di bahuku. Karena kini terlihat dari mulut makhluk hitam tersebut nampak mengeluarkan sebuah cairan putih kental yang beraroma tidak sedap. Siapa kamu? Pergi! Hardiku mencoba mengusir keberadaan dari makhluk hitam tersebut. Begitu mendapati kini makhluk hitam tersebut tidak juga beranjak pergi dari tubuhku, saya pun mencoba untuk mengulangi bacaan ayat suci yang tadi telah sempat saya baca.
Tapi entah mengapa seiring dengan keinginanku untuk melantunkan bacaan ayat suci tersebut, pikiranku kini seperti terkacaukan, hingga saya sama sekali tidak bisa lagi untuk mengulangi bacaan ayat suci tersebut. Di antara rasa panik yang kini mulai menguasai pikiranku, tanpa terasa langkah kakiku pun telah tiba di pinggiran jalan raya. Menyadari hal tersebut, saya pun memutuskan untuk mengambil jalan ke arah jalan yang tidak akan dilalui oleh Bapak di saat nanti Bapak mengantarkan Enda ke sekolah. Karena biar bagaimanapun saya tidak berharap keberadaan saya saat ini diketahui oleh orang-orang di rumah. Karena pada saat ini mereka hanya mengetahui bahwa saya telah kembali ke Jakarta. Ya Tuhan, lepaskan gua, lepaskan gua. Gumamku dengan rasa lelah begitu kini saya telah berada jauh dari keberadaan rumahku. Dan kini di antara selimut kabut tebal serta gelapnya kegelapan malam, saya pun mulai merasakan rasa nanar di mata ini. Hingga akhirnya di saat makhluk hitam tersebut mengeluarkan suara geramannya, saya merasakan tubuh ini terasa begitu lemas. Dan akhirnya tanpa bisa untuk saya tahan lagi, saya pun mulai terkulai di sisi jalan, disertai dengan kesadaranku yang menghilang. Gua ada di mana? Sebuah kalimat yang terucap dari mulutku ini kini mengiringi tersadarnya diri saya di atas sebuah tempat tidur. Dan kini di antara posisi tubuhku yang tengah menelungkup di atas tempat tidur, saya pun mencoba untuk membalikkan tubuh ini. Tapi baru saja kini saya mencoba untuk menggerakkan tubuh ini, saya merasakan rasa nyeri pada bagian belakang tubuh. Mendapati hal tersebut, keinginanku untuk mengetahui penyebab dari rasa sakitku itu kini berubah dengan keterkejutan saya yang mendalam. Hal ini didasari oleh penemuanku atas sebuah kenyataan yang sangat tidak masuk akal. Alhamdulillah, Naangku sudah sadar. Pak Karni? Gumamku begitu melihat seorang lelaki parubaya yang memasuki kamar. Dengan setengah meringis saya pun mencoba untuk bangkit dari posisi saya yang tengah tertelungkup ini. Mendapati hal tersebut, Pak Karni pun kini mencoba untuk menghentikan keinginanku itu. Naangku harap bersabar, sebentar lagi Ki Ojak akan menghilangkan benjolan di tubuh Naangkus ini. Ujar Pak Karni yang berbalas dengan pergerakan tanganku guna memegang benjolan besar yang berada di belakang tubuhku. Dan jika saya harus menggambarkannya dengan kata-kata, benjolan besar tersebut hampir sebuah benjolan yang menyerupai keadaan seorang wanita yang tengah hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Ki Ojak, sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya ini, Pak? Dan sekarang ini saya ada di mana? Tanyaku dengan menunjuk ekspresi rasa khawatir atas benjolan besar yang berada di belakang tubuhku ini. Kamu sekarang sedang berada di Bogor, lebih tepatnya di kediaman Ki Ojak. Dan mengenai apa yang telah terjadi pada diri Naangkus, sejujurnya saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, saya menemukan Naangkus tengah berbaring tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Tidak sadarkan diri di pinggir jalan? Iya Naangkus, tadi pagi itu sewaktu saya baru saja memulai untuk melakukan aktivitas menarik angkot. Tanpa sengaja ketika saya melewati jalan yang berada di kaki gunung itu, saya menemukan tubuh Naangkus tengah terbaring tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Pada awalnya saya menyangka Naangkus mengalami hal tersebut karena kelelahan. Tapi begitu saya melihat adanya sebuah benjolan besar di tubuh Naangkus, saya merasa apa yang telah terjadi pada diri Naangkus bukanlah sesuatu hal yang wajar. Dan karena hal itulah, saya memutuskan untuk membawa Naangkus ke Bogor, lebih tepatnya ke tempat kediaman Ki Ojak. Siapa Ki Ojak ini, Pak? Tanyaku di antara rasa bingung atas sosok Ki Ojak. Ki Ojak ini adalah sosok orang pintar yang telah terbiasa untuk menangani hal-hal seperti ini. Jawab Pak Karni seraya menatap ke arah jam dinding yang telah menunjukkan pukul 6 sore. Dan di antara tatapan mata Pak Karni tersebut, nampak terdengar lantunan ayat suci yang berasal dari sebuah masjid yang mungkin berada tidak jauh dari rumah Ki Ojak. Memangnya apa yang telah terjadi pada Naangkus? Tanya Pak Karni yang berbalas dengan keterdiamanku. Setelah keterdiamanku tersebut, Pak Karni pun kini urung untuk menantikan jawaban dari pertanyaannya tadi. Dan kini seiring dengan keterdiaman kami, nampak terlihat kehadiran seorang lelaki yang berusia cukup tua masuk ke dalam kamar. Sebaiknya kita mulai mempersiapkan prosesi pengeluaran dari makhluk yang bersemayam di tubuh kamu itu, ujar Ki Ojak seraya mengarahkan pandangannya ke arahku. Makhluk yang bersemayam di tubuh saya?
Dan kini tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan saya tersebut, Ki Ojak pun nampak terlihat sibuk untuk mempersiapkan ritual yang akan dilakukannya. Di antara kesibukannya tersebut, Ki Ojak meminta kepada Pak Karni untuk membawa masuk ke dalam kamar seekor ayam hitam yang sepertinya memang telah dipersiapkan oleh Ki Ojak. "Apa yang akan Aki lakukan?" tanyaku yang merasa keanehan atas ritual yang akan dilakukan oleh Ki Ojak. "Makhluk yang berada di tubuh kamu itu merasa tidak suka dengan keberadaan kamu di tempatnya," jawab Ki Ojak di antara pergerakan tangannya yang tengah membakar kemenyan. "Keberadaan saya di tempatnya?" tanyaku kembali di antara rasa bingung yang saya rasakan. "Ya, kehadiran kamu di tempatnya itu dianggap sebagai penghambat atas rencana dari makhluk yang kini tengah bersemayam di tubuh kamu itu. Dan sekarang tugas saya adalah memenuhi keinginan dari makhluk tersebut agar dia bisa meninggalkan tubuh kamu itu." Keinginan dari makhluk tersebut? Makhluk tersebut menginginkan adanya persembahan darah segar dari seekor ayam betina hitam yang harus dipersembahkan di saat siang mulai berganti malam, jawab Ki Ojak yang berbalas dengan keterkejutanku. "Astagfirullah Pak, jangan lakukan itu Pak. Jangan lakukan itu. Memangnya kamu bersedia jika makhluk tersebut tetap bersemayam di tubuh kamu?" ujar Ki Ojak dengan tersenyum. Mendapati perkataan Ki Ojak tersebut, saya pun kini hanya bisa terdiam seraya memegangi benjolan besar yang berada di belakang tubuhku ini. Dan kini seiring dengan kumandang azan maghrib yang telah terdengar, nampak terlihat kehadiran Pak Karni di dalam kamar dengan turut serta membawa seekor ayam betina hitam. "Waktunya telah tiba. Cepat kamu letakkan ayam betina itu di situ," perintah Ki Ojak seraya menuju ke arah sebuah kurungan ayam kecil, di mana di dalam kurungan ayam tersebut terdapat tungku kemenyan yang telah terbakar. Mendapati perintah Ki Ojak tersebut, Pak Karni pun nampak terlihat meletakkan ayam yang tengah dibawanya itu ke dalam kurungan. Dan kini setelah Pak Karni menutup kurungan ayam tersebut, nampak seperti ada kekuatan yang membuat ayam yang kini tengah berada di dalam kurungan terlihat dalam keadaan tenang. "Apa yang harus kita lakukan, Ki?" tanya Pak Karni begitu menyaksikan belum terlihat adanya perubahan di dalam kurungan ayam. "Kita tidak perlu melakukan apa-apa, karena makhluk tersebut sudah mengetahui akan ritual yang kita lakukan ini. Kita tunggu saja," jawab Ki Ojak yang berbalas dengan kebingunganku dalam menyikapi perkataan Ki Ojak tersebut. Hingga akhirnya kini di antara rasa kebingungan yang telah saya rasakan, saya merasakan seperti ada sebuah pergerakan di tubuh saya ini. Atau lebih tepatnya pergerakan tersebut terjadi pada benjolan besar yang terdapat di belakang tubuhku. Dan seiring dengan pergerakan tersebut, rasa panik yang sebelumnya masih bisa saya kendalikan, kini sudah tidak bisa lagi untuk saya kendalikan. "Apa yang terjadi pada saya, Ki? Apa yang Baru saja kini saya ingin menyelesaikan perkataanku ini. Entah mengapa kini saya merasakan adanya sebuah kekuatan yang mencoba secara paksa mengambil alih daya kontrolku terhadap anggota tubuh saya. Dan hal tersebut kini terbukti dengan pergerakan tubuh saya yang beranjak dari atas tempat tidur. Walaupun saya tidak memerintahkan kepada otak ini untuk melakukan semuanya itu. "Ya Tuhan, apa yang akan gue lakukan ini?" tanyaku dalam hati begitu genggaman tanganku ini menyentuh keranjang ayam yang berada di lantai. Dan dengan sebuah gerakan ringan, saya pun kini telah membuka kurungan ayam tersebut, lalu mengambil ayam betina yang berada di dalam kurungan ayam tersebut. Mendapati hal tersebut, ingin rasanya saat ini saya berteriak kepada Ki Ojak dan Pak Karni agar menghentikan atas apa yang akan saya lakukan ini. Tapi seiring dengan ketidakberdayaanku untuk mengeluarkan semua kata-kata itu, saya pun melakukan hal yang menurut saya adalah sebuah hal yang sangat menjijikan. Dan kini di antara ketidakberdayaanku ini, seekor ayam betina yang sedari tadi telah berada di dalam genggaman tanganku ini perlahan mulai terarahkan ke mulut ini. Dan seiring dengan leher ayam yang kini telah berada tepat di hadapan mulut, saya pun melakukan sebuah pergerakan yang cepat. Dan pergerakan saya tersebut kini telah membuat sebuah luka sobekan besar di leher ayam. "Astagfirullah," gumamku dalam hati begitu melihat darah segar mulai mengalir dari luka sobek yang berada pada leher ayam. Dan kini tanpa bisa untuk menahan pergerakan dari anggota tubuhku ini, perlahan saya pun mulai mengarahkan leher ayam tersebut tepat di atas mulutku.
Dan seiring dengan aliran darah ayam yang terlihat mengucur deras, saya merasakan darah ayam tersebut perlahan mulai memasuki mulutku. Hingga akhirnya darah ayam itu pun kini mulai terminum dengan cara yang sangat terpaksa. Ajaib. Itulah sebuah kata yang bisa menggambarkan atas apa yang telah terjadi setelah saya meminum darah ayam tersebut. Dan kini di antara rasa panas yang saya rasakan pada bagian belakang tubuhku ini, saya bisa merasakan adanya sebuah pergerakan yang terjadi. Hingga akhirnya secara perlahan pergerakan itu pun mulai menghilang. Dan seiring dengan menghilangnya pergerakan itu, benjolan besar yang semula masih berada di belakang tubuhku ini, kini sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah Nak Engkus, akhirnya kamu sudah terbebas dari makhluk itu, ujar Pak Karni begitu melihat tidak ada lagi benjolan besar pada tubuhku. Mendapati perkataan Pak Karni tersebut, saya pun segera berlari keluar dari dalam rumah guna memuntahkan kembali darah segar yang tadi sempat terminum. Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan ini? Ucapku penuh dengan rasa sesal begitu kini saya telah memuntahkan darah segar. Kamu gak melakukan hal yang salah, Nangkus. Apa yang kamu lakukan itu semata-mata hanya untuk menghilangkan pengaruh negatif yang bersemayam di tubuh kamu itu. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut Ki Ojak, kini saya bisa melihat keberadaan Pak Karni dan Ki Ojak yang telah berada di luar rumah. Nangkus, sebaiknya malam ini kamu tinggal di rumah Ki Ojak dulu, biar besok setelah tubuh kamu itu segar kembali, kamu bisa kembali ke Jakarta. Saran Pak Karni yang berbalas dengan penolakanku. Sepertinya saya harus pulang sekarang, Pak. Masih banyak hal yang harus saya lakukan selepas kejadian ini, ujarku dan berbalas dengan anggukan kepala Pak Karni. Dan kini setelah mempersiapkan diri guna keberpulanganku ke Jakarta, saya pun segera berpamitan kepada Pak Karni dan Ki Ojak. Terima kasih atas pertolongan Pak Karni dan Ki Ojak. Mudah-mudahan di lain waktu saya dapat membalasnya. Nangkus tidak perlu sungkan. Oh ya, Nangkus, ada satu hal yang ingin Aki pesankan kepada Nangkus. Apa itu, Ki? Kamu harus tegar di dalam menghadapi permasalahan yang akan kamu hadapi nanti. Dan apapun yang akan terjadi, percayalah, semuanya itu telah menjadi rencana Tuhan, ujar Ki Ojak yang berbalas dengan keterdiamanku. Hingga akhirnya selepas dari keterdiamanku itu, saya pun mulai beranjak pergi meninggalkan rumah Ki Ojak guna kembali ke Jakarta. Desember 2000. Kepulan asap putih dari sebatang rokok yang terlihat menari-nari di udara kini menemani kesendirianku siang ini. Keenggananku untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini telah membuatku memilih untuk menyibukkan diri dengan kembali mengamati sketsa-sketsa gambar yang telah Irfan buat. Dan untuk sesekali di saat saya kembali mengamati sketsa-sketsa gambar tersebut, saya terpaksa berulang kali mengernyitkan dahi ini dikarenakan sampai dengan detik ini saya sama sekali belum menemui adanya sebuah kesimpulan akhir akan makna yang tersirat dari kumpulan sketsa-sketsa gambar yang berada di hadapan saya ini. Brengsek, kenapa semua ini terasa begitu sulit untuk dipecahkan? Ujarku seraya menghela nafas panjang. Untuk sesaat lamanya saya pun kini kembali bergumul dengan semua sketsa-sketsa gambar tersebut. Hingga akhirnya di saat kebuntuanku telah mencapai puncaknya, suara deringan telepon yang terdengar dari dalam tas kini memecah kebuntuanku tersebut. Gio, mau apa dia? Wah, jangan-jangan gue disuruh ke kampus nih. Gumamku dalam hati begitu mengetahui kalau yang menelpon itu adalah Gio. Dengan segera kini saya pun mengangkat panggilan masuk tersebut. Dan sepertinya seiring suara Gio yang telah terdengar, bayangan akan sebuah tugas kuliah yang akan mengharuskanku untuk berangkat ke kampus kini tidak menjadi kenyataan. Yang benar, Ki? Tanyaku ketika merespon pemberitahuan Gio yang memberitahukan adanya keberadaan seseorang yang menurut Gio akan mampu untuk membantuku dalam menyelesaikan semua permasalahanku ini. Bener, Kus, itu juga kalau lu setuju. Namanya Pak Pardi. Dia adalah paman dari kawan gua yang katanya mempunyai kemampuan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Jadi maksud lu, Pak Pardi itu adalah seorang dukun atau orang pintar, Ki? Tanyaku kembali yang masih merasa bingung dengan status orang yang mungkin akan memberikan solusi berarti di antara kebuntuan pikiranku ini. Waduh, Pak Pardi itu bukan dukun ataupun orang pintar, Kus. Dia hanyalah seorang biasa yang dulu pernah mempelajari sesuatu. Susah gue neranginya, Kus. Semua itu bakalan panjang. Tapi kalau lu setuju,
Gue mau mengajak dia sore ini ke rumah. Bagaimana? Gua sih setuju aja Ki. Mudah-mudahan orang itu akan bisa membantuku untuk menyingkap semua misteri ini. Seiring dengan berakhirnya perkataanku tersebut, kami pun akhirnya mengakhiri pembicaraan ini dengan sebuah kesepakatan bahwa Gio akan mengajak Pak Pardi untuk singgah ke rumahnya hari ini. Dan kini seiring dengan detik waktu yang terus berjalan, tanpa terasa hari telah beranjak semakin sore. Hembusan angin dingin dari cuaca yang memperlihatkan tanda-tanda akan turun hujan kini mengantarkan kehadiran dua pasang sepeda motor yang berjalan memasuki halaman rumah. Seiring dengan tatapan mataku yang berusaha mencari tahu akan keberadaan suara sepeda motor tersebut, nampak terlihat keberadaan dari Irfan, Gio, beserta seorang lelaki berumur separuh baya berada di atas sepeda motor tersebut. Mendapati hal tersebut, saya pun segera merapikan kertas-kertas yang masih berserakan di lantai. Dan tidak berselang lama, setelah saya merapikan kertas-kertas tersebut, nampak terlihat kehadiran dari Irfan dan seorang lelaki berusia separuh baya memasuki kamar. Loh, Gio-nya mana, Van? Tanyaku begitu melihat ketiadaan Gio di antara mereka. Biasa, Kus. Gio lagi membuat kopi dulu. Oh ya, Kus, kenalin dulu ini Pak Pardi, ujar Irfan seraya meletakkan tas yang dibawanya di atas lantai. Mendapati perkataan Irfan tersebut, saya pun segera menjulurkan tangan guna memperkenalkan diri kepada Pak Pardi. Kini dengan senyuman yang hangat, Pak Pardi pun menyambut uluran tanganku. Mudah-mudahan aja Pak Pardi ini akan bisa membantu kita untuk menyingkap semua misteri yang ada ini, Kus, ujar Irfan kembali yang berbalas pengaminanku atas perkataan Irfan tadi. Ya mudah-mudahan saja, tapi saya nggak menjanjikan seperti itu ya. Intinya semua itu dapat terjadi atas izin Tuhan, ucap Pak Pardi dengan bijaknya. Oh ya Pak, maaf jika Pak Pardi berkenan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak. Oh, silakan Angkus, jangan terlalu sungkan begitu. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, terlihat Pak Pardi mengembangkan senyumnya. Kalau saya boleh tahu, apakah Pak Pardi dalam kesehariannya berprofesi sebagai dukun atau orang pintar? Tanyaku yang bersambut tawa Irfan. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun hanya tersenyum kecil. Ngaco lu, Kus. Ya bukanlah, memangnya tampang Pak Pardi itu udah mirip dukun atau orang pintar? Canda Irfan tanpa menghentikan gelak tawanya. Saya bukan dukun, Angkus, apalagi orang pintar. Saya hanyalah orang biasa yang bekerja sebagai kuli bangunan harian yang terkadang menyambi guna mengajar anak-anak kecil untuk mengaji. Tapi saya juga bukan ahli agama. Sejujurnya, saya dulu adalah pemuda yang nakal. Keingintahuan saya akan hal-hal yang berbau gaib telah mengantarkan saya untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya tidaklah terlalu berguna bagi kehidupan kita ini. Dan sekarang saya sudah bertobat. Walaupun sekarang ini memang masih ada beberapa ilmu yang dulu pernah saya pelajari, kini masih bersemayam di tubuh saya ini. Terang Pak Pardi yang berbalas anggukan kepalaku sebagai tanda kalau saya telah memahami keterangan Pak Pardi tersebut. Seiring dengan keterangan Pak Pardi tersebut, nampak terlihat kehadiran Gio di dalam kamar dengan membawa sebuah nampan yang berisikan 4 buah gelas kopi panas beserta cemilannya. Waduh Ki, lo benar-benar sahabat gua yang baik, jadi nggak enak gua, candaku yang berbalas dengan tawa Irfan. Ah, banyak basa-basi lo, Kus. Lihat aja kalau lo nanti udah jadi orang sukses tapi nggak ingat-ingat sama gua, seloroh Gio seraya memasang muka sinisnya. Mendapati candaan Gio tersebut, kami pun kembali terbawa dalam gelak tawa. Hingga akhirnya tanpa terasa seiring dengan siraman air hujan yang telah turun membasahi bumi, nampak terdengar suara gemuruh halilintar yang dengan serta-merta kini menghentikan gelak tawa kami. Kalau Bapak boleh tahu, apa sebenarnya masalah yang sedang Angkus hadapi? Tanya Pak Pardi yang berbalas dengan keterdiamanku. Permasalahan keluarga saya ini bermulai di saat keluarga saya ini mengalami sebuah musibah, di mana bapak yang menjadi tulang punggung dari keluarga kami ini mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dan setelah pemutusan hubungan kerja tersebut, dikarenakan bapak yang belum mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, akhirnya bapak memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah yang berada tidak jauh dari kampung kami. Untuk sesaat saya pun kembali terdiam. Kini di antara hendalan nafas saya yang panjang, sebatang rokok putih pun mulai tersulut di bibirku.
Setelah perpindahan keluarga kami itu, untuk beberapa kali Bapak mencoba menjalankan usaha. Dan semua usahanya tersebut berakhir dengan kata kegagalan. Hingga akhirnya setelah semua kegagalan usahanya itu, Bapak pun mulai menggantungkan perbaikan ekonomi keluarga kami pada petunjuk dari mimpi-mimpi yang telah dialaminya. Dan sepertinya petunjuk yang telah Bapak dapatkan itu kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang nyata. Bermetamorfosis menjadi sesuatu yang nyata. Maksud Angkus apa? Ujar Pak Pardi memotong perkataanku. Dan sepertinya Pak Pardi merasa bingung dengan maksud dari perkataanku itu. Sosok orang tua yang selama ini Bapak temui dalam setiap mimpi-mimpinya kini telah menjadi nyata. Dan sosok orang tua itu kini dianggap oleh Bapak sebagai guru spiritualnya. Ah, lu yakin dengan omongan lu itu, Kus? Tanya Irfan dengan ekspresi wajahnya yang serius. Di antara penantian Irfan atas jawaban dari pertanyaan itu, nampak Pak Pardi menghirup kopi panasnya. Gue yakin, Van, sangat yakin sekali. Karena di saat kunjungan gue untuk terakhir kalinya, gue membuktikan semuanya itu dengan mata kepala gue sendiri. Wah, sepertinya yang ini belum lu ceritakan juga sama kita, Kus. Ujar Gio yang berbalas dengan anggukan kepala Irfan. Memangnya lu telah membuktikannya seperti apa, Kus? Tanya Irfan dan berbalas dengan keterangan saya atas peristiwa yang telah saya alami sewaktu melakukan pembuktian atas sosok guru spiritual Bapak. Astagfirullah, Kus. Jadi karena pembuktian yang lu lakukan itu, lu jadi mengalami sebuah kejadian di mana di bagian belakang tubuh lu itu terdapat sebuah benjolan besar. Mendapati perkataan Gio tersebut, saya pun menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui akan perkataan Gio itu. Bagaimana Pak Pardi? Apa yang bisa Pak Pardi tangkap dari masalah Angkus ini? Tanya Irfan yang berbalas dengan senyuman kecil di wajah Pak Pardi. Dan entah mengapa, seiring dengan senyuman Pak Pardi tersebut, kini saya sangat merasa yakin kalau sosok Pak Pardi ini adalah sosok orang yang tepat untuk memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang tengah saya hadapi. Sudah menjadi hal yang biasa di saat seseorang itu ditimpa suatu masalah, maka orang tersebut akan diuji keimanannya. Dan pilihannya hanya ada dua, bertahan dengan keimanan itu seraya mencari jalan keluar dari masalahnya. Walaupun hasilnya nanti mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, atau menggadaikan keimanannya itu untuk sebuah jalan pintas yang hasilnya juga belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ucap Pak Pardi yang berbalas keterdiaman Irfan dan Gio. Kalau menurut Pak Pardi, apakah Bapak saya itu telah mengambil sebuah pilihan yang salah? Tanyaku yang berbalas setelah nafas panjang Pak Pardi. Sepertinya memang seperti itu, Nangkus. Dari apa yang telah kamu ceritakan tadi, Bapak kamu sepertinya berusaha mencari jalan keluar dari permasalahannya itu dengan cara mempercayai petunjuk-petunjuk yang hadir dalam setiap mimpi yang dialaminya. Dan menurut pandangan saya, sosok yang memberi petunjuk kepada Bapak kamu itu bukanlah sebuah sosok yang baik. Bisa dikatakan sosok tersebut adalah sosok jin fasik. Sosok jin fasik? Ujar Gio dan Irfan nyaris bersamaan. Ya, sosok jin fasik. Hal itu dapat dibuktikan oleh peristiwa pembuktian Angkus atas sosok guru spiritual Bapak. Pada saat itu, bukankah Angkus menjumpai sesosok orang tua yang menjadi guru spiritual bapaknya itu dalam bentuk sesosok hitam dengan bulu-bulu lebat di tubuhnya? Tapi Pak Pardi, mengapa sosok jin fasik itu menampakkan perwujudannya sebagai orang tua kepada bapaknya Angkus, sedangkan kepada Angkus, sosok itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang menyeramkan? Semua itu terjadi karena pada saat ini keimanan bapaknya Angkus sedang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kondisi yang seperti itu, bukanlah sebuah hal yang sulit bagi jin fasik untuk melakukan tipu dayanya. Dan andaikan bapaknya Angkus terberdaya oleh tipu daya tersebut, bisa dikatakan saat ini Bapak Angkus tengah terjebak dalam sebuah lingkaran permainan setan yang mana permainan tersebut berniat untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Semakin Bapak kamu terbawa jauh akan permainan itu, maka hal itu akan berdampak negatif bagi keluarga kamu. Berdampak negatif bagaimana, Pak? Tanyaku kembali dalam rasa kekhawatiran saya atas dampak buruk yang mungkin saja terjadi dan menimpa keluarga saya.
Iman bapak kamu itu sekarang sudah terlalu lemah. Bukanlah hal yang tidak mungkin bagi pengaruh negatif itu untuk menguasai jalan pemikiran bapak kamu agar melakukan sesuatu tindakan yang buruk, yang mungkin akan dapat dicelakai anggota keluarga kamu yang lain. Jawab Pak Pardi yang berbalas ekspresi keterkejutanku. Saya, Irfan, dan Gio mendapati bahwa saya kini mulai terlihat panik. Irfan dan Gio pun mencoba untuk menenangkan kepanikan saya tersebut. Tolong Kus Pak, apakah ada jalan keluar dari semua permasalahan ini? Irfan berharap adanya sebuah solusi dari Pak Pardi. Insya Allah saya akan membantu Nangkus untuk melawan energi negatif tersebut. Tapi semua itu pada akhirnya akan kembali juga kepada Bapak Nangkus. Kembali pada bapak saya? Iya Nangkus, apa yang akan saya lakukan kali ini? Sifatnya itu adalah mengusir keberadaan mereka. Sedangkan untuk membentengi diri dari gangguan mereka itu, kembali lagi pada keimanan Bapak Nangkus. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 98-99 yang mengatakan, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, nampak kini Gio mengambil lembaran-lembaran kertas yang berisikan sketsa gambar dari atas meja dan menyerahkannya kepada Pak Pardi untuk sesaat lamanya. Nampak Pak Pardi mencoba mengamati lembaran demi lembaran dari sketsa gambar tersebut. Pak Pardi, semua sketsa itu adalah gambaran dari mimpi serta kejadian nyata yang telah Engkus dan Irfan alami. Apakah semua itu ada kaitannya dengan masa lalu dari rumah yang kini tengah ditempati oleh keluarga Engkus? Tanya Gio yang berbalas dengan pandangan mata Pak Pardi ke arah kertas gambar. Sepertinya memang ada keterkaitannya, tapi untuk kasus mimpi yang telah Engkus alami ini, firasat saya mengatakan bahwa mimpi Engkus tersebut adalah sebuah bentuk dari pertalian ikatan batin. Jadi bisa dikatakan mimpi-mimpi itu akan hadir di saat Engkus merasakan adanya sebuah bahaya yang tengah mengancam keluarga Engkus. Dan bisa jadi dari mimpi-mimpi yang telah Engkus alami itu, mimpi tersebut ditumpangi oleh sebuah energi lain yang mempunyai dasar niat tertentu. Niat tertentu? Gumamku dengan seraya menghirup asap rokok yang mengembuskannya ke udara. Ya, niat tertentu. Walaupun saat ini kita tidak mengetahui apakah niat tersebut baik atau buruk. Dan seperti apa yang telah Gio katakan tadi, bisa jadi energi tersebut berusaha memberitahukan sesuatu kepada Engkus, dan itu bisa terhubung dengan masa lalu dari rumah yang kini ditempati oleh keluarga Engkus. Ujar Pak Pardi seraya mengamati sebuah gambar yang berada di dalam kertas sketsa gambar. Coba Engkus lihat ini. Ujar Pak Pardi kembali seraya memperhatikan kertas sketsa yang berisikan gambar dari seorang wanita yang terpasung. Entah ini hanya kebetulan saja atau tidak, tapi sepertinya balok kayu pasungan yang Engkus temukan di saat Engkus membuktikan akan keberadaan dari guru spiritual Bapak Engkus itu seperti terhubung dengan mimpi yang telah Engkus alami. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, saya pun kini hanya bisa menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui perkataan Pak Pardi. Hingga akhirnya setelah kini Pak Pardi menyelesaikan penglihatannya atas kumpulan sketsa gambar tersebut, Pak Pardi meminta saya untuk duduk bersila di atas dengan posisi tubuh membelakangi tubuh Pak Pardi, yang sudah terlebih dahulu mengambil posisi duduk bersila di atas lantai. Mohon maaf jika sekarang saya akan meminjam penglihatan Engkus sebentar. Apa yang telah Engkus lihat malam itu yang akan saya lihat, dan bahkan mungkin saya akan bisa menerawang lebih jauh dengan apa yang telah Engkus lihat tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.